Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan materinya untuk yang pertemuan kedua ini. Kemarin sudah sampai di pembuatan database ya. Jadi kalau jangan lupa presensi ya. Presensinya sudah bisa semua. Tadi sempat down e-learningnya memang dengan Sudah, skadunya. Pak. Sudah ya. Tapi ya. lemot, Pak. Oh iya lemot ya. Nanti saya sampaikan lagi sama yang berkepentingan. Ya. Memang kalau diakses di dalam jaringan kampus ini oke-oke saja, normal-normal saja seperti saya ini karena saya di kampus kan, jadi saya akses e-learning juga dari tadi nggak ada masalah, nggak down, tapi memang laporan dari luar ya, diakses dari jaringan luar ya sempat down tadi dan sekarang malah bisa tapi lemot ya. Ya nggak apa-apa, nanti dikabar kalau ada yang masalah dengan presensinya, diinfokan saja di Japri saya. Oke. Baik, untuk modul ketiga ini, modul ketiga mengenai praktikum basis data sudah dibaca-baca ya, atau sudah dilihat-lihat lah minimal ya. Ini mengenai data definition language ini ya. Jadi ada tiga model data definition language ini. Ada data definition manipulation, data manipulation ini, kemudian data control, atau ada lagi yang namanya data transaction language, data transaction language ini ya. Baik, untuk yang pertama nanti data definition language ini kaitannya dengan pendefinisian suatu struktur database. Ya, jadi dari membuat, mengubah, mengganti nama dan menghapus ya, yang baru masuk. Kemudian pertemuan awal dulu sudah saya jelaskan konsepnya, konsep database, kemudian praktikum mengenai penggunaan toolnya dan mencoba membuat sebuah database sederhana ya, sampai kemudian menghapus dan melihat strukturnya, juga menampilkan database yang kita punya. Itu mengenai create, kemudian nanti ada alter, ada rename, ada drop ya. Di pertemuan ini nanti kita akan coba mengisi database tersebut dengan komponennya. Salah satu komponennya yaitu tabel ya, tabel. Nanti juga kaitannya dengan create, alter, rename, dan drop. Nanti yang berikutnya ada data manipulation language, ini kaitannya dengan manipulation atau pengolahan. Ini ada select, insert, update, delete. Dan yang ketiga data control language, ini kaitannya dengan grant dan revoke ya, jadi memberikan hak akses dan mengambil alih hak aksesnya. Ada satu lagi ada yang mengatakan ada data transaction ya, itu kaitannya dengan query ya, query yang akan dilakukan. Baik, kita langsung ke sini. Awal dulu ketika kita mau melakukan praktikum, kita aktifkan dulu SAM-nya ya. Jadi yang semula SAM-nya ini saya jalankan masih belum hijau di sininya. Saya share dulu ya, share screen dulu ya. Ya, ini di sini. Ini ada SAM saya jalankan ini tadi ya. Ini masih ingat. Ya. Saya sarankan kalau yang ada laptop ya, atau connect dengan laptop atau sedang meeting ini dengan laptop atau komputer ya dicoba ya, atau nanti juga bisa. Tapi kalau yang menggunakan HP juga malah mungkin lebih mudah ya, tapi kan kecil-kecil ya kalau di HP itu kan kecil ya. Jadi mau melihat tuh harus mendekatkan. Nah ini kan kadang ya kayak saya zoom gini kan ya bisa. Nah saya zoom kan mungkin tampilan bisa ya. Ini saya coba ini. Saya zoom misalnya yang tombol start ini nanti yang diklik yang ini ya gitu ya, yang bagian ini misalnya gitu ya.
Saya zoom seperti ini. Oke. Saya aktifkan dulu services MySQL-nya, start ini, kemudian dia sudah jalan di bawah, ini ada statusnya, nggak ada masalah, nggak ada error. Ini modulnya sudah hijau, berarti sudah aktif, sudah jalan, servicesnya, layanannya sudah aktif ya, bisa digunakan untuk pengoperasian MySQL server nanti ya. Kemudian saya jalankan workspace ini ya, MySQL workspace ini. Jadi kalau pertama ini ada sudah muncul seperti ini. Teman yang pertama kemarin sudah membuat connection ya, sudah membuat koneksi. Ini ada kelas A1 2020. Kelas A1 angkatan 2020 gitu ya. Jadi klik aja, nanti ada seperti ini, continue anyway, nanti masuk ke editorialnya. Ya. Langsung di situ ditampilkan dokumen terakhir yang kita buat kemarin ya, script yang terakhir kita buat. Ya, kita lihat dulu, kita review sebentar. Dari mulai pertama buat database, ya, create database ini latihan 2021. Kemudian melihat database, ya. Ada script satu ini diakhiri titik koma. Untuk menjalankannya masih ingat? Silahkan coba disampaikan bagaimana cara menjalankannya. Bisa lewat chat atau mungkin open mic juga boleh. Gimana cara menjalankannya gimana? Selain dengan ini ya. Ya, silakan Mas, Mbak. Dijawab. Cara menjalankan skripnya ini bagaimana? Saya nggak lupa. Control Enter ya, Elina ya. Dari Elina, Control Enter ya. Terima kasih. Sudah. Kemudian bisa dengan Control Enter atau dengan ini ya. Tapi lebih mudah menggunakan keyboard ya, Control Enter ini. Ini kalau saya coba Control Enter kira-kira atau sukses ya. Pastinya karena ini sudah pernah dibuat dan kemudian apakah sudah dihapus database-nya, ya ada kemungkinan error ya. Kita coba dulu. Bahwa ini ya ada kelihatan ya merah itu ya, error. Create database, kemudian saya geser lagi. Tidak dapat membuat database ini karena database access. Ya. Database sudah ada. Nah, beda kalau saya tambahi ini kelas apa? A1 ya. Jadi latihan 2021 A1. Ya. Saya coba jalankan, Control Enter. Ya, ini sudah hijau lagi. Karena berarti sudah oke. Sudah oke di sini. Melihat database yang kita punya sudah ya, so databasesnya karena ada lebih dari satu ini ya, Control Enter. Kemudian mengaktifkan database-nya, latihan 2021 A1. Ya, gitu ya. Hapus database, drop database. Nah, itu yang kemarin sekilas kita coba ya. Sekarang kita buat baru SQL baru, new SQL tab dulu baru untuk mengeksekusi query lagi. Kosong yang masih ada tadi ya, bisa disimpan, tidak bisa, atau di close ini juga boleh ya. Saya coba yang baru sekarang. Tadi kita sudah punya database apa saja, kita coba tampilkan ya. So database, nah ini masih ada ya, ada banyak sekali ya. Ada latihan 2021 A1. Nah, ini. Jadi kita sudah punya database tersebut ya. Nanti sama dengan apa yang saya sampaikan di modul ya, jadi bisa, jadi nggak perlu dicatat ya, karena di modul sudah ada, tinggal diikuti aja dari membuat
baru, modul ketiga ya. Jadi ada yang mau masuk Zoom-nya yang modul kesekian. Modul ketiga ya. Ya, saya lanjutkan. Ada iklan. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal pertemuan dulu, database adalah kumpulan dari data-data, kumpulan dari tabel-tabel yang berelasi, yang membentuk suatu tujuan atau topik tertentu. Jadi kita harus mengisi database tersebut ya. Kalau cuma dibuat ya udah nggak ada, tidak ada, belum berfungsi ya. Jadi harus berisi kumpulan data-data atau kumpulan tabel-tabel. Nah, kita mau mengisi database tersebut dengan kumpulan tabel-tabel atau kumpulan data-data tersebut, karena salah satu komponen utama dari database yaitu tabel ya. Tapi sebelum itu kita aktifkan dulu database-nya. Jadi kalau Anda membuat tabel langsung, kemudian dieksekusi, itu kalau belum ada database yang aktif, itu akan diberikan peringatan bahwa ini mau ditaruh di mana tabelnya ini. Ini mau disimpan di mana tabelnya. Kita membuat tabel tapi tidak mengaktifkan database tempat tabelnya. Jadi kita harus aktifkan dulu dengan perintah use ini ya. Jadi sudah ada sekilas ya. Use nama database-nya. Use nama database-nya ya. Jadi nggak usah use database ini, nggak usah, langsung aja use latihan 2021 A1. Benar ya, A1 ya. Ini saya aktifkan, nanti lihat keterangan di bawah ini. Ya, kalau dia ada keterangan hijau, use database hijau berarti aktif, normal, tidak ada masalah, tidak ada kendala. Ya, CTRL enter atau kontrol enter ya. Nanti di sini muncul use latihan 2021. Tidak ada masalah, ini sudah oke, aktif database ini ya. Baru kita mengisi atau membuat tabelnya. Di kemarin database perpustakaan sempat saya lontarkan pertanyaan, apa isinya kemarin ya? Oh ada ini Pak, buku. Kemudian ada apa kemarin? Anggota atau pengunjung atau ya anggota lah, member atau apa. Kemudian ada transaksi peminjaman, pengembalian ya. Karena satu tujuan atau topik tertentu ya tentu saja di dalam database perpustakaan tidak ada yang atau tidak bisa atau tidak akan pernah menemukan data penggajian misalnya gitu ya, untuk gaji karyawan gitu ya. Karena itu lain hal lagi, topiknya lain lagi, tujuannya lain lagi. Karena ini semua tentang perpustakaan, berarti kaitannya dengan perpustakaan, data buku atau tabel buku, tabel anggota, tabel peminjam, tabel member juga bisa, tabel peminjaman, transaksi peminjaman, tabel transaksi pengembalian. Ini ada tabel penerbit, tabel pengarang dan lain sebagainya, itu bisa nanti sebagai tambahan. Nah, di sini kita akan coba membuat dari database latihan 2021 A1 ini, kita akan membuat database ini, kita akan fungsikan sebagai database kampus atau database akademiknya. Sehingga apa saja isinya nanti database akademik ini ya, kampus ini ya. Ini nggak usah saya kasih keterangan ini ya, karena sudah tahu ya. Ini use ini kan keterangan. Kemudian ini sudah membuat tabel, perintahnya create tabel, tulisannya ya, tabel ini ya. Nama tabelnya apa? Misalnya mahasiswa gitu ya. Mahasiswa. Kemudian ini saya kasih dulu. Nah, seperti ini. Kurung buka, kurung tutup. Jadi nanti dalam penulisan skrip juga boleh di samping sini langsung ada kurung buka, kurung tutup. Nanti ini tinggal diisi. Ya, boleh. Karena ini untuk keperluan pembelajaran supaya yang di rumah atau yang di tempat kalian kelihatan satu layar, tidak perlu geser-geser. Saya buat seperti ini strukturnya, jadi ya ke bawah ya. Kalau mahasiswa ini sesuai dengan yang di modul ya, ada di situ ya, lihat halaman 28 itu ya.
28 ini ada NIM, ada nama, gitu. Kemudian ada alamat. Ini contoh ya, contoh saja dulu yang sederhana supaya mudah dulu pemahamannya. Kemudian setelah kita tetapkan ini apa, atribut-atribut atau kolom-kolom atau field-field yang ada di tabel tersebut ya. Jadi apa saja atributnya atau apa saja fieldnya, apa saja kolom-kolom yang ada di tabel tersebut ya. Masih ingat bentuk tabel ya, ada baris, ada kolom ya. Nah, kolom-kolomnya ini yang perlu kita tetapkan ya. Kalau baris-barisnya nanti isi datanya. Yang pertama ya nama tabelnya dulu apa. Oh, ini tabel mahasiswa nanti menempati tempatnya di database ini latihan 2021 A1. Sebuah database yang berkaitan dengan topik kampus atau akademik gitu ya. Sehingga tabel-tabelnya tentu saja ya kaitannya dengan akademik dan kampus. Ini name. Setelah itu, setelah kita tetapkan atributnya atau komponen kolom-kolomnya, field-fieldnya, jangan lupa diberikan tipe data atau jenis datanya. Jadi jenis datanya ini bisa dilihat di sini kalau name nanti ada beberapa jenis data ya. Mungkin Anda sudah pelajari dulu di algoritma dan pemrograman. Ada beberapa ada variabel, kemudian ada jenis variabelnya atau jenis tipe datanya atau tipe data lah ya. Variabelnya namanya ini nama, tipe datanya string misalnya gitu ya. Tipe datanya integer, tipe datanya float, tipe datanya ada boolean dan sebagainya. Itu nanti silahkan dipelajari dulu tipe data itu, diingat-ingat lagi tipe datanya ada apa saja di situ ya. Nah di sini ada kalau di tabel untuk pendeklarasian sebuah tabel dan isi-isinya ya, untuk kolom-kolomnya, NIM-nya ini karena NIM itu biasanya dia bukan angka murni ya, juga kadang ada garisnya, ada titiknya, ada garis hubungnya, ada titiknya, bahkan ada NIM yang di tempat lain ya itu ada huruf depannya ya, A berapa itu NIM, ada macam-macam ya, jadi tergantung dari kebijakan dari kampusnya di situ aturan pemberian NIM nomor induk mahasiswa itu bagaimana. Ini saya coba nanti NIM di tempat kita misalnya contoh ya. Dan karena NIM juga tidak untuk perhitungan, jadi tidak harus angka murni, saya berikan dia string ya atau teks ya. Jadi sebuah tipe data yang bisa memuat huruf atau teks atau huruf atau kemungkinan simbol-simbol yang lain, titik sama dengan tanda hubung dan lain sebagainya. Saya kasih misalnya 11. Ini saya samakan seperti yang di modul ya biar nggak bingung kalian. Ya, NIM char 11. Karakter 11. Jadi digitnya 11. Dia nanti booking di memori 11 digit gitu ya. Untuk tipe data karakter yang menerima huruf dan angka sebenarnya karakter itu ya. Tapi karena nanti NIM-nya di tempat kita hanya angka ya tinggal diinput lagi. Kenapa enggak integer sekalian Pak, kan angka? Karena tidak untuk perhitungan NIM itu ya. Jadi hanya untuk show data aja atau untuk pencarian data. Tidak untuk dikalikan dengan jumlah SKS, kan tidak ada ya NIM dikalikan jumlah SKS. Jadi tidak perlu kita tetapkan integer. Kemudian ada lagi yang untuk varchar, untuk nama ini varchar nanti ya, varchar. Varchar. Yang list ya, mungkin sinyal. Apa bedanya char dan varchar nanti ya? Kalau char itu sebenarnya tipe dua-duanya sama, sebenarnya tipenya datanya string, teks gitu ya. Bisa menerima angka dan huruf, bisa menerima huruf dan angka dan tanda-tanda simbol yang lain ya. Tapi kalau char itu ketika dia sudah ditetapkan char 11, dia sudah disediakan tempat di memori sebanyak 11 digit, 11 karakter ya. Jadi kalau dipakai atau tidak dipakai ya tetap 11 itu. Ya, yang mending dipakai kan gitu kan. Tapi kalau varchar ini ya, varchar misalnya di sini 40. Memang dia bisa menampung 40 karakter atau digit ini. Digit atau karakter baik angka, huruf maupun simbol-simbol yang lain ya.
Tapi kita ketahui bahwa nama itu tidak seragam ya. Kalau name mungkin seragam ya, sama semua kan, digitnya sama semua, panjang karakternya, panjang digitnya sama semua, sehingga kita eh, tetapkan aja char, karena pasti nanti tetap semuanya akan diisi dengan komplit name itu ya. Sedangkan nama itu, karena nama itu kan bervariasi ya, ada yang digitnya banyak, karakternya sedikit ya. Kalau saya lihat di sini ada berapa yang mungkin ini mungkin disingkat-singkat ya, misalnya Erwina ini kan kemungkinan nama panjangnya bukan hanya Erwina ya, itu yang lain mungkin ya. Ada Amar Priyati ini 2, yang panjang ini Nurul Alfi Riansah ini 3 ya. Bisa Febriana, nggak bisa ikut lagi ya atau gimana? Ya nggak apa-apa ya. Kemudian ada ya ini Ambrosia Cikalmeru Arino, panjang ini kan ya, banyak ini ya, 21 ya. A1 lebih banyak ya yang A2 ya, atau mungkin tadi yang A2 kesiangan bangunnya terus ikut A1 ya, nggak apa-apa, yang penting ikut ya. Kemudian ini ada Parca 40. Jadi nama kalau misalnya hanya 5, kalau saya 5 karakter aja Pak, misalnya Arif gitu aja misalnya, ya nggak apa-apa ya. Jadi nanti di memorinya ya tetap 5 yang diambil dia, tempatnya yang disediakan ya 5. Tapi kalau banyak 40 ya 4. Jadi tidak terus nama Arif terus diisi cuma 5, terus sisanya yang nganggur gitu, enggak ya. 35 digit, 35 karakter berikutnya tidak terpakai, tetap disimpan di memori, tidak ya. Kalau varchar seperti itu ya. Jadi sesuai kebutuhannya gitu ya. Ya, beda dengan char ini ya. Jadi makanya kalau char itu harus dipakai ya. Karena ini juga sudah bookingnya 11 karakter terus gitu. Kalau ini hanya maksimal aja 40 ya. Jadi ada pertanyaan, kalau misalnya namanya lebih dari 40 Pak, ya tetap tersimpan tapi terpotong nanti gitu ya. Tetap tersimpan tapi terpotong gitu ya. Ada ya yang 40 karakter ya mungkin. Panjang sekali itu ya namanya. KTP-nya sampai nggak muat mungkin. Kalau alamat ini boleh lah lebih panjang lagi dengan namanya pasti ya 100 gitu misalnya. Siapa tahu sama RT RW, dusun, kelurahan, kecamatan dan lain sebagainya bisa seperti ini. Ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan bisa langsung di chat atau open mic juga boleh. Jadi tidak harus nunggu terakhir ya, sesi terakhir ya. Sekarang aja langsung boleh, diinterupsi juga boleh. Ya, ini saya sambil menunggu pertanyaan, ini saya lanjutkan. Jadi setelah menulis yang pertama, atribut pertama, nah name, ini kasih koma jangan lupa ya. Kasih koma, belum selesai soalnya. Kemudian nama 40 koma ya. Kemudian yang terakhir 100 ini tidak diberi koma karena sudah yang terakhir sampai tutup kurung ini. Ada pertanyaan dari Pak Larjati, kalau varchar berarti per huruf atau per kata, Pak? Ya, varchar itu digit ya, digit itu ya. Jadi mungkin per suku kata mungkin atau per kata lah ya mungkin ya, per kata. Yang dimaksud Pak Larjati per kata. Ini tidak per kata, ini per huruf ya. 40 ya 40 karakter ya. Kalau Arif tadi kan ada 5 ya. 5 huruf gitu ya. Ya gampangnya kalau mau saya kalau nyebutnya karakter ya karena tidak hanya huruf yang bisa masuk di situ kan. Bisa Arif 5 gitu nanti bisa kesimpan juga ya. Tapi jarang ya nama itu pakai angka itu. Arif 2 gitu, Arif 3 itu enggak ada. Paling ya Arif ya langsung namanya siapa Arif Hidayat gitu ya. Spasinya itu ikut kehitung gitu ya. Spasi itu ikut kehitung sebagai karakter atau digit atau huruf tadi ya. Saya kalau paling gampang gitu ya huruf. Jadi ini pertanyaannya jawabannya varchar itu per huruf ya, tetap per huruf. Jadi kalau saya tulis 40 di situ berarti 40 huruf gitu aja. Ya paling gampang biar mudah dipahami. Meskipun sebenarnya di dalamnya tidak hanya menyimpan huruf nanti. Tapi karena ini nama ya huruf. Jadi bukan kata ya. Nah, tapi saya tadi kan sampaikan, oh ini ada nama yang 4 kata, 3 kata gitu ya. Ya, cuma saya nggak hitung per hurufnya kan banyak ya. Kalau 4 kata aja sudah banyak pasti ini.
lebih dari berapa yang dua kata itu. Misalnya Arif Hidayat itu berapa sih hurufnya kan? Jadi hitung sendiri. Desa Putra ini berapa itu hurufnya? Ini ada yang panjang lagi Dava. Dava Muhammad Asifa Lutfi. Nah, panjang. Nah, zaman sekarang namanya panjang-panjang memang gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Ini sudah ada pertanyaan lagi mungkin? Tidak ada. Lihat tabel, nama tabelnya apa? Mahasiswa. Kemudian apa saja atribut atau kolom-kolomnya di dalamnya kita tulis di sini. Jangan lupa tipe datanya, koma ini tipe data apa, koma, dan saya tidak usah koma. Saya coba eksekusi ya, CTRL enter. Dan ternyata alhamdulillah di sini bawah ini hijau ya, jadi tidak ada masalah. Create tabel, name, char, 11, nama ini 0 row affected, jadi belum ada yang ditambahkan, tapi berhasil ya, berhasil membuat sebuah tabel. Kurang yakin lagi, kita coba lihat lagi, menampilkan tabel yang kita punyai. Ya. Sama dengan database tadi, show juga sama, show. Kemudian kalau database ya database, ya. Tapi kalau tabel ya tabel, pakai S ya. Show tables. Nah, ini karena saya tidak pada posisinya, ini harusnya saya duduk koma dulu. Ya, kemudian ya. Show tabel. Ya, ulang lagi. Jadi di sini ada tabel in database latihan 2021 A1 mahasiswa baru satu. Ya, padahal kalau ceritanya dulu di awal database itu kumpulan data-data, kumpulan tabel-tabel. Ya, berarti nanti harus lebih dari satu. Dan harap dibedakan, bisa dibedakan ya. Mana yang database, mana yang tabel gitu ya. Jadi kalau kadang kebiasaan itu ya, kadang kalau kita bilang ini Pak saya sedang membuat database mahasiswa gitu ya. Padahal ini tabel gitu ya. Ini saya sedang membuat database buku Pak. Ya, padahal itu tabel ya. Database-nya apa? Database-nya rumahnya itu kan. Rumahnya itu apa? Perpustakaan, database kampus, database akademik, database rumah sakit, database karyawan ya atau kepegawaian ya maksudnya ya. Database perpustakaan tadi sudah, database kampus ya, database sekolah gitu ya. Database apalagi toko misalnya gitu ya, boleh. Ya, kemudian sudah ya. So tabel. Ya. Satu lagi lah kita coba membuat tabel lagi ya supaya lebih lanyah gitu ya. Supaya lebih mahir ya. Kita coba membuat tabel kaitannya dengan database kampus tadi ini atau akademik. Tadi mahasiswa sudah kita buat ya. Sekarang kita coba buat tabel mata kuliah misalnya itu ya. Ya. Mata kuliah gitu ya. Kuliah misalnya itu ya. Mata kuliah atau kuliah saya singkat ya. Buat apa ini tabel ya? Tabel mata kuliah. Ada mahasiswa, mata kuliah, ada dosen kan gitu ya. Saya coba kasih kurung buka kurung tutup ya. Jadi ini ya, penulisan ini supaya mudah dibaca aja saya tulis menurun gini ya. Sebenarnya Anda boleh langsung menulis di sampingnya ya. Itu biasanya sudah tingkat advance ya. Ya, jadi sudah terbiasa nih, terus nanya tipe datanya apa, kemudian nama, tipe datanya apa gitu ya, dan seterusnya tutup kurung eksekusi. Tapi kalau sudah advance itu seperti itu. Gitu. Jadi kalau ini supaya lebih mudah aja, oh ada tabel, kemudian di dalamnya ada komponen-komponennya lagi apa, atributnya apa, ada fieldnya apa, ada kolomnya apa. Oke, kita coba di sini. Ini sudah ada. Ya, sekarang supaya tidak ngantuk ya, bersuara atau nulis di chat ya. Mata kuliah ini tabel, mata kuliah ini kira-kira isinya apa saja? Halo? Tidur. Apa, ayo?
SKS Falarjati ya. Boleh. Ya, ingat-ingat SKS karena mungkin kaitannya dengan bayar. Tapi kalau UKT enggak ya. Ya, terus apa lagi? Yang lain. Jangan Falarjati lagi. Atau ngomong langsung nggak apa-apa kalau sulit. Kalau misalnya ya pada mata kuliah. Oke. AD matkul gitu ya. Oke. Yang kuliah. Mata kuliah ya. Jam mata kuliah ya. Itu kalau jadwal nanti itu ya. Tapi kalau mata kuliah sendiri jamnya kan ganti-ganti ya. Jadi tidak mesti harus bahasa Indonesia. Nah, nilai ya, nilai itu nanti kaitannya dengan tabel nilai gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kalau mata kuliah sendiri itu sebenarnya hanya khusus tentang mata kuliah ya. Nah, mungkin tidak terpikirkan ya. Ada kode mata kuliah, ada SKS, kemudian apakah dia tidak punya panggilan mata kuliah tersebut? Apa? Karena ada kan nama ya, nama mata kuliah gitu ya. Oke, ya, tapi nggak apa-apa. Terima kasih sudah berpartisipasi ya. Jadi kalau ini kan saya tidak terasa ngomong sendiri gitu ya. Kalau mic-nya error ya bisa dengan chat misalnya. Kalau chatnya error bisa dengan mic. Dua-duanya error ya nggak tahu saya gitu ya. Error semua ya. Jam nilai oke semua. Terima kasih Ahmad Falarjati dan Mbak Siti Mahfiroh. Ini aja ya. Sementara kode mata kuliahnya kan beda-beda ya kode mata kuliahnya. Kalau Anda isi kadu, SDMK, SDKRS yang kemudian nama mata kuliahnya apa, basis data, nama mata kuliahnya RPL gitu ya, nama mata kuliahnya apa, kodenya ini, SKS-nya juga penting itu ya. Berapa SKS sih, berapa bobotnya mata kuliah ini, bobotnya berapa SKS gitu ya. Ada lagi mungkin jenis mata kuliah, ada MKDU ya dan lain sebagainya ya. KKB juga ada MKKU juga ada. Ini ya. Tipe datanya apa ini? Kalau kode mata kuliah. Saya coba cara aja ya. Lima aja. Bisa banyak-banyak. Kemudian nama mata kuliahnya Farcar. Kebetulan nama mata kuliah kan ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya. Saya kasih sama. Jadi nggak harus sama ya, semua 50. Nah, karena ini SKS, ini karena SKS itu angka, ya, kita pakai integer. Kenapa saya pakai integer? Karena ini angka bulat ya. SKS tidak ada ya. SKS-nya 2,5 Pak, nggak ada. Adanya 2 SKS-nya atau 3 SKS-nya gitu ya. Kalau bobot nilainya bisa 2,5. Tapi kalau SKS tidak ya. Jadi nanti itu nilai ada jam mata kuliah ini tabel yang lain itu sebenarnya. Tabel jam mata kuliah maksudnya tabel jadwal nanti gitu ya. Kemudian ada nilai itu maksudnya tabel nilai gitu ya. Dan nanti berelasi. Seperti pengertian pertama ya, kumpulan data atau tabel-tabel yang saling berelasi membentuk satu tujuan atau topik tertentu. Karena SKS nanti juga buat perhitungan, maka saya kasih integer. Buat ngitung apa? Ya, misalnya ngitung IPK gitu ya. Nanti untuk salah satu komponen untuk ngitung IPK ada jumlah SKS-nya ya. Kemudian ngitung juga biaya yang dibayarkan SKS-nya. Misalnya kalau masih menggunakan sistem itu ya. Tapi kan beda lagi. Ya, seperti ini ada tabel mata kuliah, kode mata kuliah, dar 5. Nah, nanti membiasakan aja seperti ini. Awal-awalnya mungkin biasa seperti ini ya, Pak, kayak rumit ya. Padahal enggak sebenarnya. Ya, nama mata kuliah, Farcar, SKS. Saya coba eksekusi ya. Ya, eksekusi tidak ada masalah. Jadi berhasil. Itu ada ini paling bawah, create tabel mata kuliah. Oke, enggak masalah. Ya.
Kemudian sini sudah, kita coba cek lagi dengan show tabel ini ya. Ada enggak gitu ya? Oh ada. Berarti sudah 2 tabel yang bernaung di database latihan 2021 A1 ini. Nah, oke gitu ya. Ada pertanyaan mungkin? Silahkan. Masih dengan pembuatan tabel ya. So tabel tadi untuk melihat tabel-tabel yang kita punya. Kemudian berikutnya, suatu saat Anda ingin mengetahui isi atau struktur tabelnya ya. Jadi tadi kita sudah membuat nama mahasiswa, maaf, kita sudah membuat tabel mahasiswa ya. Ada NIM, nama, alamat. Ya. Sebenarnya namanya ini sudah di berapa digit sih? Saya memasukkan cuma nama Arif Hidayat aja mesti kok kepotong terus gitu misalnya gitu ya. Atau ini ada nama mahasiswa yang cukup panjang ya misalnya gitu ya. Kira-kira nanti diakomodir enggak dengan nama ya gitu ya. Atau harus disingkat atau bagaimana? Kemarin saya deklarasikan berapa ya gitu ya. Tipe datanya varchar, cuma saya deklarasikan berapa digit gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat lagi ya. Kalau masih di sini kan kita tinggal scroll ke atas ini ya. Oh, ini Pak ya 40 ya, tapi enggak seperti itu ya. Anggap aja ini enggak ada script ya. Oh, kita coba cek dengan perintah ini ya. Keterangan dulu. Melihat struktur tabel yang ada di database tersebut ya. Dengan perintah ini describe ya, bukan description, bukan descending ya. Describe ya, describable tulisannya. Describe ya. Singkatan dari describe ya. Melihat struktur tabel dari mahasiswa. Tabel mahasiswa ya. Error apa enggak error? Oh ini biasa, titik komanya dulu. Ya. Ini ya. Ya. Apa strukturnya? Kita lihat lagi. Oh tadi saya membuat nih. Oh ini saya belum buat ini nama alamat. Nah itu dia. Ternyata nama saya kasih varchar 40. Kemudian ada kolom berikutnya ada null, key dan default ya. Yang null itu adalah apakah boleh dikosongkan gitu ya. Apa kalau null gitu. Kalau yes berarti oh boleh. NIM boleh kosong, nama boleh kosong. Ini defaultnya memang itu ya, alamat boleh kosong. Nanti kalau dalam aplikasi sesungguhnya ya nanti NIM itu tidak boleh kosong, nama juga tidak boleh kosong. Alamat kemungkinan boleh misalnya gitu ya. Nanti kan bisa diedit lagi. Tapi kalau NIM nama itu yang utama ya. NIM-nya siapa? Namanya NIM-nya berapa? Namanya siapa gitu ya. Jadi di situ defaultnya yes, boleh kosong. Nanti kalau tidak boleh kosong isinya bukan yes tapi no gitu ya. Itu ya. Describe mahasiswa. Itu untuk melihat struktur tabel. Belum ada pertanyaan ya. Kita lihat lagi berikutnya di modul ini ya. Ini sudah kemarin tadi barusan ya. Untuk uji cobakan ada semua. Nanti rekamannya bisa dilihat lagi. Saran saya memang harus ada alat atau toolnya ya, atau komputer atau laptop ya, karena memang ada kan mahasiswa informatika itu senjatanya itu ya. So tabel ini masih satu tadi sudah semua. Describe ini kita masuk ke constraint ya, ke constraint. Apa itu constraint? Batasan ya. Paling gampang kita sebut constraint itu batasan. Kalau di sini lengkapnya aturan atau batasan yang sengaja kita terapkan pada tabel untuk menjaga integritas dan konsistensi data. Nanti ada 5 constraint. Constraint nanti bisa dibuat pada saat dibuat tabelnya atau pada saat sudah dibuat tabelnya. Nanti akan dibahas di bab 4. Ya. Ada 5 constraint itu aturannya. Di situ ada primary key, foreign key, unique, null, node, dan check. Ya. Untuk lebih memahaminya, saya coba bercerita sedikit mengenai constraint di bagian sini. Ini adalah gambar
skema atau relasi tabel dari database order entry. Ya. Seperti ini contohnya kalau database sampel itu enak gitu ya. Kita tinggal memakai karena semua sudah dibuatkan. Semua ada gambarnya di situ. Ada 6 tabel ya. Vendors, products dan product notes, ada customers, ada orders dan order items. Ya, ada 6. Ya, kita ke yang pertama dulu, tabel vendors ya, tabel vendors ini ya. Tabel vendor punya beberapa kolom atau atribut atau field ya. Ada vendor ID, ID-nya nanti kodenya, kode vendors, penyedia, vendor itu penyedia ya. Kemudian name, nama vendornya, alamatnya, kota, kemudian ini provinsinya, kode posnya, ini negara dari vendor tersebut. Nah, ini contoh aja ya. Ini juga ada produk dan seterusnya, bisa dilihat nanti apa saja. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kita mulai dari vendor dan vendor, product note, customers, order dan order item itu semuanya ada satu field atau satu kolom, satu atribut yang ada trace-nya ini ya. Bahkan ada yang 2 ini ya. Ya, apa itu? Itu adalah tanda bahwa kolom yang ada tanda trace-nya itu dijadikan sebagai primary key ya, kunci utama nanti ya, primary key kunci utama. Itu termasuk constraint, batasan juga ya. Kenapa harus ada constraint, batasan itu ya? Supaya menjaga integritas data dan konsistensi data tadi itu ya. Jadi tidak sembarangan data yang dimasukkan gitu ya, dalam tabel itu nanti ya. Nah, ini sudah tahu ya, ada primary key ya. Atau paling gampang, primary key itu adalah satu kolom atau satu field atau satu atribut yang ada di tabel tersebut yang digunakan untuk membedakan antara satu data dengan data yang lain. Ya, satu data dengan data yang lain. Ya. Paling gampang ya nyebutnya tidak boleh kembar ya. Mencegah untuk datanya kembar gitu ya, tidak boleh kembar gitu. Sama seperti halnya NIM. Tabel mahasiswa di Unwas itu ya. Ya, NIM itu ada salah satu jadi primary key ya, tidak boleh kembar ya, dan berbeda-beda mestinya. Untuk pembeda dari satu mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya itu NIM. Itu vendor itu ya. Tidak ada sama. Produk juga demikian, nanti ada primary key-nya, produk ID-nya, ini juga ada, ini juga ada, ini ada. Nah, yang ini apa ini Pak? Kok ada 2. Jadi primary key itu tidak harus mesti satu karakter. Jadi primary key itu tidak harus satu atribut atau satu field, satu kolom, ya tidak harus ya. Tidak harus. Jadi dia bisa gabungan beberapa kolom, beberapa atribut atau beberapa field ya, gabungan itu ya, komposit namanya. Jadi bisa gabungan. Jadi kalau ini nanti dalam penulisannya primary key-nya apa di tabel order item itu? Primary key-nya yaitu order 6 plus order item atau order 6, order item gitu ya. Nulisnya gitu ya. Itu gabungan. Jadi nggak bisa berdiri sendiri-sendiri, tetap harus dua-duanya ada untuk membentuk sebuah primary key. Nah, itu bisa terjadi di dalam sebuah tabel ya, tidak hanya satu primary key-nya. Satu kolom, satu field, satu atribut gitu ya. Tapi tidak seperti itu ya. Kemudian antara vendors dengan produk itu ada garis yang menghubungkan ini ya. Ada garis yang menghubungkan. Apa itu? Itu adalah relasi. Itu adalah relasi ya, relasi dulu. Relasi tabel ya. Jadi seperti pengertian di awal, database adalah kumpulan data atau tabel-tabel yang saling berelasi, saling berhubungan, saling berinteraksi, ya saling berelasi lah kalau dalam istilahnya itu ya, membentuk suatu tujuan atau topik tertentu. Gitu ya. Nah, ini ada relasinya. Biasanya relasi itu kaitannya nyambung dengan primary key-nya. Nah, ini kan nyambung dengan primary key-nya ya. Enggak lurus ini. Primary key di sebuah tabel tertentu gitu ya.
Selain ada primary key, itu ada yang namanya foreign key ya, foreign key. Jadi foreign key atau kunci tamu, bisa dibilang gitu, kunci asing atau kunci apa itu juga boleh. Ya. Intinya foreign key itu biasanya pasangannya dari primary key nanti ya. Jadi vendor ID yang ada di sini itu adalah pasangannya dari primary key yang ada di sini. Vendor ID ya. Kolom atau atribut apa yang boleh direlasikan? Kalau di sini relasinya apa ini ya? Oh, relasinya ini adalah vendor ID. Jadi paling gampang gitu ya. Kalau dalam beberapa pembelajaran itu biasanya buat database sampel itu yang relasinya itu mesti namanya sama. Meskipun sebenarnya tidak harus sama namanya ya. Tapi kalau untuk pembelajaran atau untuk lebih memahami ya, yang berikutnya relasinya diberikan nama yang sama. Nama sama-sama vendor ID yang namanya ya. Nah, yang di sini itu nanti yang relasinya dengan primary key vendor ID ini adalah foreign key. Jadi foreign key itu nanti menghubungkan, merujuk atau mengarah ke primary key yang ada di tabel yang lain gitu ya. Sebagai contoh begini ya, produk ini ya. Kode produknya apa? Misalnya P01. Kemudian nama produknya apa? Sandal misalnya gitu ya. Harganya berapa? Price tuh 10.000. Gimana? Sandal adalah alas untuk kaki misalnya gitu ya. Ini untuk menjelaskan aja description-nya ya. Produk ID juga punya P001 misalnya. Kemudian vendor ID juga dia ada. Jadi kodenya V misalnya V001 juga ya. Ini hanya menyebutkan kode atau ID vendornya ya. Ini ya. Untuk lebih lengkapnya, karena dia sifatnya foreign key, dia nanti akan mengarah ke sini untuk lebih lengkapnya ya. Jadi V001 itu siapa sih? Nama vendornya apa? Alamannya di mana? Kotanya di mana? Gitu. Itu kita cari tahu dengan karena merujuk ini ya. Primary key yang ada di sini nanti tugasnya merujuk, mengarah, mereference ke tabel yang jadikan referensinya memang ya, yaitu salah satunya tabel vendors. Kenapa tidak di product note Pak? Ya, vendor ID itu karena relasinya bukan dengan product note ya, relasinya dengan vendors. Jadi ini ya seperti ini. Kalau sudah seperti ini berarti nanti vendor ID-nya V01 itu sebenarnya vendor dengan nama ini ya PT apa gitu ya, PT ABC misalnya, PT XYZ atau apa. Alamannya di sini, kotanya di situ, ya provinsinya di sini juga ya, kode bosnya itu ya, dan negaranya di Indonesia misalnya gitu ya. Jadi lebih detailnya di sini akan direference ke sini ya. Coba satu lagi ya biar nggak ngantuk lagi. Antara produk dengan produk notes ini relasinya apa? Cepet-cepetan nulis di chatting. Kalau enggak ya open mic. Apakah relasi antara dengan produk notes? Halo? Tuh, ya, saya yang jawab. Nih, apa? Relasi antara produk dengan produk notes. Ya. Produk yang dipilih. Ya, maksudnya antara kolom ini, yang mana relasinya? Kalau ini kan tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, ya. Erwina ya. Erwina, produk ID ya. Ya. Yang tadi kan saya jelaskan ini ya, antara vendors dengan produk itu relasinya yaitu vendor ID. Ya, karena sama. Cari yang sama, gampang gitu ya. Kalau produk dengan produk note itu produk ID. Ya, cari yang sama. Kenapa bukan vendor ID? Bukan, karena dia tidak berelasi ke sini kan gitu ya. Di sini juga tidak ada vendor ID. Nah, gitu kan. Satu lagi ya, biar nggak ngantuk. Nah, ini kan jam-jam rawan ini memang ya. Saya juga ngantuk ini sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa. Karena biasanya harusnya Selasa kan sebelum duhur ya. Tapi nggak apa, ini kan Rabu. Khusus kasus khusus ini. Supaya tetap terlaksana pembelajarannya. Yang ini ya, apa relasi antara tabel orders dengan
order item. Cepet-cepetan di chatting ayo. Apa relasi antara tabel orders dengan order items? Order 6 ya, Palar Jati lagi ya. Jadi ini Erwina dan Palar Jati ini ya. Yang lain saya tidak tahu kenapa. Ya, mungkin masih meraba-raba gitu ya. Mereka-reka. Kira-kira saya ngetik benar nggak ini ya? Ya. Tapi saya tahu pasti benar gitu ya. Saya yakin. Order 6 ini ya. Oke, benar ya. Cari yang sama aja gampangnya. Ini dengan ini apa? Ya, customer dengan orders. Yang terakhir wes ini terakhir. Betul-betul. Customers dengan orders. Apa? Ayo. Ya, Aina, Yanuar ya. Semua sudah bangun alhamdulillah ya. Terima Firoh ya. Terima kasih sudah ngetik ini ya. Kalau ada Mas Bima, mungkin Mas Bima yang ngetik. Karena Mas Bima masih bertugas di vaksin gitu ya. Ini ada Erwina, dari ini ya, Erwina, Januar, Terima Firoh ya. Kemudian ini sudah antara ini ya. Jadi itu relasinya ya, relasinya. Foreign key-nya berarti ini ya, yang terakhir aja ya yang saya bahas ini ya. Relasi antara customers dengan orders ini adalah customer ID ya. Kalau kalian choose ID, customer ID ini maksudnya ini ya. ID-nya dari customer, nomor customernya, nomor pelanggan, kode pelanggan. Customer ID yang ada di sini di tabel customers ini ya. Saya kasih ini. Sini. Ya. Ini dia nanti berperan sebagai primary key. Sedangkan customer yang ada di orders ini berperan sebagai foreign key ya, foreign key ya. Tuh. Tadi ada yang bertanya kenapa order 6 ini tidak jadi foreign key, Pak? Ya, kan berelasi, Pak, dengan ini primary key order 6 ini. Yang ada di sini loh ya. Kalau kita lihat foreign key yang lain, misalnya ini, oh ya benar, ini nggak ada crash-nya, mungkin gitu lihat. Oh ini jadi primary key, foreign key. Ini dengan ini, oh ini ya, ini product ID yang ada di product note ini jadi foreign key juga, ya, yang tidak ada crash-nya, kemudian berelasi atau langsung digaris ke primary key yang tabel lain. Ini juga ya, ini foreign key. Ini juga port ID foreign key. Kemudian tadi ada yang protes mahasiswa, Pak, kenapa ini tidak jadikan ini tidak termasuk foreign key, Pak? Dan kan dia tidak juga berelasi dengan primary key di tempat lain. Ya. Dan dia merujuk seperti ini. Nomor ordernya berapa sih? Nanti akan ketahuan tanggal ordernya dan siapa yang mengorder, siapa yang memesan. Ya, karena terpaku pada ini. Kalau ada tanda crash-nya berarti primary key gitu ya. Ya, sebenarnya tidak salah Anda berpendapat seperti itu ya. Ya. Tapi kita lihat tadi ini ya. Ini primary key yang ada di tabel ini adalah dua. Dua itu gabungan bukan sendiri-sendiri ya. Jadi primary key kalau misalnya ini customer ya, saya anggap ya. Primary-nya customer ID dengan customer zip misalnya gitu ya. Ya. Jadi bacanya sebenarnya bukan terus sendiri-sendiri ada ini sendiri ada ini bukan, tapi gabungan ya antara customer ID dengan zip, ini gabungan. Nah, kenapa harus digabung? Itu karena supaya kalau hanya satu aja nanti kurang kuat misalnya gitu. Jadi harus digabung supaya ada integritasnya tadi ya. Ya ini digabung nomor pemesanan dan item ordernya itu digabung. Jadi primary key. Tapi ketika dia bekerja sendiri-sendiri ya, order 6 sendiri individual, order item sendiri, order 6 yang sendiri itu berfungsi atau berperan sebagai foreign key ya. Foreign key di sini. Yang merelasikan ke primary
primeriki di tabel lain ya. Order item apakah ya? Tidak. Ya. Dia hanya ini tadi ya, sebagai primary key gabungan dari ordinal dan order item. Jadi bukan terus sendiri-sendiri, tapi ini menyatu. Harus jadi satu ya. Jadi gabungan gitu ya. Komposit namanya. Kemudian ini sudah ada pertanyaan kira-kira di sini. Ya. Saya berikan concern-nya yang dua ini dulu. Antara primary key dan foreign key. Untuk supaya lebih memahami, silakan nanti latihan ini dikerjakan, dilatih sendiri di laptop. Silakan dilatih di laptop atau di komputer ya. Ini. Ada create database ini ya. Jadi latihan ini kita silakan dikerjakan ya. Buat database order entry. Oh ya, ini harus digabung ya, jangan dispasi, nggak bisa ini. Ini harus digabung. Ini digabung atau underscore ya. Kemudian membuat tabel isinya di database order entry ini ada beberapa ya, ada vendor, customer, produk, order. Jadi nanti seperti ini hasilnya. Tapi ini tolong dibuat dulu. Ini sudah ada clue-nya seperti ini, cara membuat database-nya order entry. Ini 0 ya harusnya. Kayak bukan kayak 0 ya. Ini O ya, bukan 0 ini. Ini O, order entry. Seperti ini ya, disambung ya. Kalau ini kan tidak disambung, ini salahnya. Ini disambung, kemudian jangan lupa diaktifkan database-nya yang sudah dibuat. Use order entry ini ya. Kemudian setelah itu buat tabel-tabel di dalamnya, mulai tabel vendor, tabel customer, ini sudah ada clue-nya semua, ada pendapatnya. Silakan dikerjakan, nanti kalau ada kesulitan ditanyakan lewat chat, lewat Zoom, lewat apa lagi ya, screenshot, email dan sebagainya, telepon dan sebagainya. Datang ke sini juga boleh, silakan ya. Jadi supaya Anda lebih memahami, Pak saya buat ini kok error gitu misalnya. Ya tolong screenshotkan misalnya gitu ya. Oh seperti ini kurang koma misalnya gitu ya, komanya kurang ya, tidak lengkap misalnya gitu ya. Kemudian penjelasan yang lain, not null, primary key-nya nanti saya jelaskan besok. Ya, ini ada karena ada not null, ini constraint juga ya nanti ya. Customer juga dibuat, nanti ditampilin sedikit sudah ada belum, show table sini ya. Kemudian buat produk dan order. Yang diketik yang ini ya, jangan yang Maria DB-nya ini jangan diketik ya. Yang diketik setelah ini ya, setelah tanda ini ya. Ya kayak atasnya inilah contohnya ada kan create tabel ini. Mulai create tabel produk kurung buka, ya kurung bukanya di sini kan. Kemudian produk ID-nya ini tanda panah ini nggak usah diketik. Ini diketik ya, semuanya. Kemudian ini. Order juga iya sebenarnya sama ya. Dan seterusnya. Jadi ini kalau ini screenshot dari membuat database di command prompt gitu ya. Tapi setengah mati nanti kalau di ini dibuat. Jadi harus pakai editor ini ya. Kemudian product note dan tabel order item silakan dikerjakan semua. Nanti reference ini apa ya nanti saya jelaskan di sini. Ada tugas kayaknya. Ada tugas yang di sini. Tidak ada penjelasannya. Silakan dibaca penjelasannya. Tugasnya sebenarnya yang ini. Membuat database dengan tabel-tabel seperti ini. Silakan dicoba dulu, kalau ada yang ditanyakan jangan sungkan-sungkan, tanya saja nggak apa-apa. Atau datang ke kampus atau lewat apa grup, lewat PA, grup Japri dan lain sebagainya. Ada pertanyaan lagi? Sudah. Oke ya. Ada lagi mungkin? Sudah cukup? Ya. Jangan lupa presensi, sudah ya. Tidak lupa ya kalau presensi. Atau masih lemot? Masih lemot ya? Masih lemot e-learning-nya?
Coba dulu. Nama saya enggak banyak. Oh iya. Tugasnya apa sih? Oh, tugas ya. Ini saya setting lagi. Terakhir kapan? Oh, terakhir 6 Oktober. 9. Belum ada yang ngirim. Apa sih tugasnya? Ya kayak tadi yang di itu. Tugasnya yang di modul tadi itu ya. Sama. Ya. Ini jangan, ini diabaikan ini ya. Jam 1 siang. Diabaikan aja, ini masih lama. Di halaman 34. Ya tadi halaman 34 itu yang ini. Yang ini. 34. 27. 34. Ya, halaman terakhir itu ya. Oke, mau bertanya Pak, apakah foreign key harus ditulis di scriptnya atau otomatis terbaca sebagai foreign key? Ya, terima kasih, pertanyaan bagus dari Mas Hikam dan Sami. Foreign key memang harus tetap dideklarasikan, Mas. Ya, jadi kalau yang di sini ya, saya tunjukkan. Oh, yang di atas, Pak. Ini ya. Jadi kalau yang atas-atas ini ya, yang pertama-tama ya seperti ini ya. Ini berarti, oh ini berarti membuat atau menjadikan vendor ID sebagai primary key. Ini yang primary key ya. Ini customer, ini menjadikan customer ID jadi primary key. Kemudian yang ini juga primary key sama ya. Ya mana foreign key-nya? Ya, karena foreign key-nya itu belum dibuat. Baru yang ini. Ya, memang sengaja seperti itu. Nanti kalau dibuatkan semua ya sukses nanti. Ini ya, baru ini. Jadi ini membuat tabel product notes. Masih ingat product notes tadi? Ya. Dengan cara menambahkan primary key dan foreign key-nya sekaligus pada saat pendeklarasian tabel dengan cara seperti ini. Kalau yang tadi primary key itu bisa ditulis di sampingnya seperti ini. Ya, ada ini. Ya, langsung bisa, atau dengan cara sebelum terakhir itu ditulis. Ini kan harusnya note ID ya primary key-nya. Jadi sebenarnya bisa, kenapa harus di bawah Pak? Kan bisa langsung di sini primary key. Note null primary key. Nanti menjadikan note ID itu sebagai primary key. Tidak, ini karena untuk memberi contoh bahwa kita juga bisa memberikan atau setting primary key-nya di bawah ini setelah semua komponen atau atribut atau field-nya terpenuhi di sini, koma semua, kemudian baru koma, belum tutup kurung ya, primary key, dalam kurung, apa yang mau jadikan primary key? Oh, not ID, itu boleh seperti itu ya. Ini sama halnya ketika Anda langsung menuliskan primary key di sebelah sini. Kemudian langsung ini koma, foreign key-nya langsung. Nah, ini berarti ditetapkan, Mas. Karena kita lihat product note itu tadi saya izin ke atas ini product note ini ya. Primary key-nya not ID benar. Kemudian apa foreign key-nya product ID. Caranya supaya dia dianggap product ID atau dikenali sebagai foreign key dengan cara ini ya, foreign key product ID yang ada di itu product note sendiri itu direferenskan atau diarahkan atau dirujukkan ke tabel produk field-nya atau atributnya product ID juga. Bisa dilihat ini. Ya, diarahkan atau direferensikan ke tabel produk yang punya product ID yang sama. Itu ya. Seperti itu Mas Anu. Pak, nomor 3 kenapa tidak ada? Oke, benar. Kenapa nomor 3 tidak ada itu? Karena nanti kita akan coba praktekkan dengan cara alter tabel. Jadi membuat
atau menambahkan, bukan membuat ya, menambahkan constraint itu bisa pada saat tabelnya dibuat seperti ini. Oh, saya tambahkan langsung Pak primary key, not null. Saya tambahkan langsung ini juga Pak, foreign key ya, juga bisa. Yang lain-lain memang sengaja tidak ditambahkan karena ini nanti untuk latihan berikutnya di nomor 4 nanti itu ya. Di modul keempat itu ya. Modul keempat itu nanti menambahkan constraint pada saat tabelnya sudah jadi. Ya. Jadi bisa ada dua cara ya. Kalau yang pertama, cara pertama langsung kompletin sekalian ketika membuat tabel, tambahkan constraint-nya sekalian gitu ya. Ada primary key, ada not null, ada default ya, ada auto number juga ada juga yang nanti cek juga ada ya. Tapi kalau seperti itu terkadang suatu saat kita butuh tambahan constraint lagi, apakah tidak bisa? Masih bisa ya. Nah, jadi membuat constraint itu kita buat tabelnya dulu semua tanpa ada constraint boleh, baru kita tambahkan constraint-constraintnya dengan perintah alter tabel atau memodifikasi tabelnya. Alter tabel itu juga seperti itu ya. Nah, sikam ya, Mas Sikam Samsani. Jadi boleh pada saat tabelnya langsung kita buat tabel itu langsung kasihkan constraint-nya, kasihkan deklarasi constraint primary key dan foreign key misalnya seperti ini. Nah, jadi pertanyaan Mas Sikam tadi, kenapa nomor 3 kan harusnya ada foreign key-nya Pak, kenapa tidak dibuatkan sekalian? Ya, nanti itu untuk nomor 4 sekalian, modul keempat sekalian, maaf ya. Memang sengaja dibuat begitu. Ya, tapi enggak apa-apa, berarti kan kritis ini namanya. Jadi artinya menyimak dan mengawasi bahwa ini kok enggak ada foreign key-nya, Pak. Padahal tadi katanya ada, kalau lihat di gambar ya produk itu kan ada foreign key-nya. Foreign key-nya ya tadi vendor ID tadi kan. Itu terima kasih Mas Ikam. Begitu ya, maka terjawab. Ada lagi mungkin? Jadi bisa belakangan menambahkannya gitu. Enggak apa-apa, jadi memang dibuat begitu. Kita bisa pada saat membuat langsung dengan tabelnya, create tabel, bla 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 semuanya ditambahkan dikompleti, atau kita buat tabel apa adanya dulu semua, kemudian baru kita buatkan atau tambahkan constraint-nya. Sama halnya kita tidak bicara constraint ya, sama halnya ketika kita membuat tabel ya, seperti ini ya, buat tabel customer ini ya. Sudah jadi, ternyata masih ada yang kurang, bukan constraint-nya, masih ada yang kurang datanya misalnya. Di sini kalau dilihat ya tidak ada data misalnya hobi, anggap aja hobi ya, customer pakai hobi ya, nggak ada ya. Ya, anggap aja seperti itu ya, ada customer hobi misalnya gitu ya. Wah, kurang satu ini. Apakah harus dirombak lagi semuanya, dihapus kemudian buat lagi? Tidak, nanti bisa pakai alter tabel juga. Jadi kita bisa menambahkan, memodifikasi, memanipulasi lagi atau menambahkan, mengedit ya, mengupdate struktur tabel yang sudah jadi. Struktur tabel yang sudah jadi itu yang ini tadi. Sudah jadi tabel Pak, ini setelah saya show tabel sudah jadi customers. Padahal masih ada yang kurang satu, namanya customer ID atau customer hobi misalnya, maaf. Customer hobi gitu ya. Di bawah ini misalnya. Begitu ya, Sikam. Ada lagi mungkin? Cukup? Kalau ada lagi silakan, nanti bisa di grup, nggak apa-apa. Ya Pak, jelas, terima kasih. Sama-sama. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Kalau sudah ada yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih di siang-siang ini. Ada yang join, sekitar 19 maaf. 19 orang. Ya. Tadi mungkin koneksi dan lain sebagainya, ada yang tadi yang terpental lagi, terus masuk lagi, terpental lagi, masuk lagi. Ya, nggak apa-apa. Ya, nanti ada rekamannya di sini. Saya kasih di e-learning ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya akhiri sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Boleh live, silakan. Sama-sama.